Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir belum surut di Desa Kedunguru, Kabupaten Kebumen. Puluhan ternak warga terpaksa dievakuasi. Menjelang bulan Ramadan, harga daging ayam di Pasar Peterongan, Kota Semarang terus meningkat. Seorang warga Rembang sukses budidaya ayam ekor lidi hingga mendatangkan pundi rupiah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui para mahasiswa dan warga Desa Wadas Kabupaten Purworejo yang menolak penambangan dan proyek waduk bener. Harus segera diselesaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Lesehan di halaman kantornya Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak dialog para mahasiswa dan warga Wadas Kabupaten Purworejo pada Selasa sore. Pertemuan diawali pembacaan tuntutan warga Wadas yang menolak penambangan batu andesit dan pembangunan waduk bener. Mereka juga mendesak cabut izin penetapan lokasi tambang di Wadas. Kepada mahasiswa dan warga Wadas, Ganjar menegaskan selalu membuka ruang diskusi. Guna menyelesaikan masalah Wadas, Ganjar perlu dialog lanjutan dengan semua pihak termasuk warga pendukung proyek maupun kementerian terkait. Dan itu yang diminta oleh Komnas HAM, maka kami dialog. Dan kami temui dan kami jelaskan satu persatu, maka tadi saya senang kawan-kawan juga mendengar bahwa ada kemudian dari warga dan sebagainya masih tetap kekeh, nggak apa-apa. Kan satu kata kuncinya kan dialog, ya kami dialog. Dialog kami apakah hanya dengan warga? Tidak. Kami dialog dengan kementerian, dengan yang terkait, sudah rapat semuanya, dan ini proses yang terus kita lanjutkan. Makanya tadi saya sampaikan, wah itu salah Pak datanya. Boleh nggak datanya kita benarkan bersama-sama? Boleh nggak kami datang untuk menjelaskan? Boleh nggak? Kan nggak ada jawaban gitu ya. Jadi kan nggak bisa begitu gitu ya. Jadi itu yang kita coba komunikasikan. Setelah mangkrak 13 tahun, Pasar Rejosari Kota Salatiga akhirnya kembali digunakan. Pasar yang dikenal dengan Pasar Sapi ini sempat terbakar pada tahun 2008. Pasar Rejosari Kota Salatiga akhirnya kembali dibuka setelah 13 tahun mangkrak. Pasar yang dikenal sebagai Pasar Sapi ini sempat terbakar pada tahun 2008 dan sering terjadi polemik hingga gagal dibangun. Saat itu 350 pedagang yang kehilangan lokasi berjualan direlokasi ke Pasar Andong. Pemerintah Kota Salatiga mengupayakan berbagai langkah membangun kembali Pasar Rejosari sejak tahun 2012. Pasar Rejosari kini bakal ditempati 120 pedagang yang telah terdaftar. Pasar tradisional ini menjadi rujukan warga untuk memenuhi kebutuhan pangan. Menjelang bulan Ramadan, harga daging ayam di Pasar Peterongan, Kota Semarang terus meningkat. Akibat kenaikan harga ini, daya beli masyarakat pun berkurang. Harga daging ayam di Pasar Peterongan, Kota Semarang naik Rp6.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Berdasarkan pantauan Selasa siang, harga ayam naik dari Rp29.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Padahal pasokan ayam dari distributor tergolong lancar. Akibat kenaikan harga ini, daya beli masyarakat pun berkurang. Harganya naik, Mas. Berapa sekarang? Sekarang 33 per kilo sampai 34 sampai 5. Berarti pembeli gimana ini, Bu? Mengurangi atau gimana? Jadi ya agak berkurang sih, Mas. Pedagang berharap pemerintah turun tangan menurunkan harga daging ayam sehingga warga terbantu selama menunaikan puasa Ramadan pada April mendatang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Kelangkaan minyak goreng curah masih tampak di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Di Kota Semarang, puluhan warga yang telah antri lama di salah satu agen harus kecewa karena kehabisan stok. Puluhan cerikin ini berjejer antri di depan agen minyak curah di Jalan Dr. Cipto, Kota Semarang, Selasa siang. Para pemiliknya menepi ke tempat teduh, namun sayang minyak goreng curah tidak kunjung datang. Karyawan agen menutup toko dan mengabarkan minyak goreng kosong guna menghindari antrean lebih banyak.
Puluhan warga yang sudah antre lama sejak pagi kecewa dan harus pulang dengan tangan hampa. Masyarakat berharap pasokan minyak goreng curah bisa kembali normal. Kapan? Oh, Udah sampai sekarang belum dapat. tadinya dibuka itu Iya. dan sekarang ditutup. Iya. Ibu bertahan di sini atau gimana? Ya yuk, bertahan dulu sementara. Sampai Nanti. Sampai jam 1. yakin ada pengiriman ya Bu? Iya. Terus gimana ini Pak nggak dapat minyak Pak? Nggak tahu saya. Solusinya saya nggak tahu. Terus minyak ini biasanya dijual lagi atau gimana Pak? Untuk dagang atau gimana? Saya untuk jualan, dijual. Jualan. Kelangkaan minyak goreng curah juga tampak di pasar Bandarjo, Kabupaten Ungaran, Kabupaten Semarang. Lebih dari 3 pekan, pedagang tidak mendapat pasokan minyak goreng curah dari distributor. Saat ada pasokan, setiap pedagang hanya dijatah hanya 1 ceriken dan belinya harus menunjukkan KTP. Pedagang mengaku stok minyak goreng curah yang diperoleh tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Biasanya pedagang mendapat pasokan rata-rata 12 ceriken dan tiap kilogram dijual antara 14 hingga Rp16.000. Namun saat ini minyak goreng curah kosong. Pedagang hanya sediakan minyak goreng kemasan yang per liternya dijual Rp24.000 hingga Rp25.000 per liter. Curah jualnya sama 17-18 ya tahu, tergantung orang itu asalnya. Saya dapat murah dari Johar misalnya, bisa bikin murah. Kalau di store sama Suridu agak mahal. Tapi ada nggak Bu minyak goreng curah? Jarang, sulit Pak, jarang. Sementara itu, para pembeli yang rutin membeli minyak goreng kemasan dan curah selalu membutuhkan dalam jumlah banyak. Mereka merupakan pengusaha warung makan atau pembuat makanan kecil yang terpaksa membeli minyak goreng dengan harga mahal agar bisa berproduksi meski meraih keuntungan sedikit karena belum menaikkan harga jual. Kalau bisa sih distabilkan diturunkan lagi. Soalnya buat usaha. Ya buat usaha Bu ya. Jadi meskipun mahal murah tetap membeli nih. Tetap beli. Untuk usaha apa ini Bu? Warung makan. Warung makan Bu ya. Kondisi serupa terjadi di Kudus. Salah satu agen minyak goreng curah di desa Bergukulon tidak menerima pasokan minyak goreng curah dari distributor dalam sepekan terakhir. Puluhan jerigen milik warga yang telah antre hanya ditumpuk karena stok minyak goreng kosong. Padahal biasanya setiap pekan agen ini terima 2 kali kiriman minyak goreng curah dari distributor. Sekali kiriman mendapat 5.000 liter minyak goreng curah. Setelah ada penetapan HET minyak curah, Sama sekali belum dapat. belum dapat. Biasanya dapat di sini kirim itu siap seminggu berapa kali? Minggu 2 kali. Kali kirim kapasitas berapa Pak? 5.000 liter. Sebagian warga harus memiliki minyak goreng untuk menjalankan produksi. Antok misalnya harus berkeliling mendapatkan minyak goreng agar usaha pupuknya tetap berjalan. 2 hari ini langka Mas, tidak kebagian, tidak dapat. Tapi kalau nggak ada ini yang bikin pusing itu nggak ada nih. Terakhir dapat minyak goreng curah itu dengan harga berapa Pak? 19.000. Pasokan berhenti sejak pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah Rp14.000 per liter. Tim Liputan melaporkan. Seorang warga Rembang sukses membudidayakan ayam ekor lidi hingga mendatangkan pundi rupiah. Bagaimana perawatan ayam ekor lidi ini? Berikut liputannya. Ahmad Ainur Rofik tidak pernah mengeluh saat bisnis budidaya ayam aduan mengalami kerugian. Harga jual di pasaran tidak sebanding dengan biaya pakan dan perawatan. Lantaran tetap ingin memelihara ayam, warga desa Melagen, Kabupaten Rembang ini akhirnya mengganti seluruh ayam aduan dengan ayam ekor lidi untuk dipelihara. Ayam ekor lidi sebenarnya satu jenis dengan ayam Bangkok, namun ayam ekor lidi memiliki keistimewaan pada ekornya yang lurus menyerupai lidi. Karena keunikannya, ayam ekor lidi lebih banyak digunakan sebagai ayam hias, bukan ayam aduan. Itu ayam ekor lidi kan adalah ayam Bangkok, tapi punya kelebihan katuranggan di bagian ekor. Ini bermula dari peternak lama, peternak tua yang ada di Sleman dan di Klaten. Dulu namanya ayam kelanggenan. Ayam kelanggenan itu ayam yang dibuat hiasan di depan rumah. Ayam ekor lidi memiliki pangsa pasar yang bagus. Anakan ayam ekor lidi usia 2 pekan laku dijual Rp100.000 hingga Rp200.000 per ekor. Sedangkan ayam ekor lidi dewasa laku antara Rp1,5 hingga Rp5 juta per ekor, tergantung tindakan ekor dan postur tubuh. Mas, untuk omset penjualan per bulannya berapa?
bulan Desember kemarin saya bisa menjual ada 15 anakan, itu dapat uang 3,5. Kemudian bulan selanjutnya saya jual yang usia dewasa itu kira-kira laku 3,5. Jadi total dapat 7 jutaan. Rofik mulai memelihara ayam ekor lidi sejak tahun 2019. Saat memelihara ayam ekor lidi butuh ketelitian serta keuletan agar meraih hasil maksimal. Kesulitan terbesar budidaya ayam ekor lidi adalah faktor cuaca. Saat cuaca ekstrim, resiko kematian cukup besar. Asupan gizi seperti vitamin dan jamu harus diberikan supaya daya tahan tubuh ayam ekor lidi meningkat. Makanan yang cukup dan kebersihan kandang juga harus diperhatikan supaya ayam ekor lidi selalu sehat. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Isi nganggo TV tabung. Wes gek ndang ganti nang digital. Sedelok meneh siaran TV analog alias TV kuno bakal dindekke karo pemerintah. Salah sijine katuju nganggo ningkatke akses internet ning negarane dhewe. Yen dibandingke karo negara liya, ya mestine isi rendet. Alasannya mergo frekuensine isi kanggo sinyal analog. Mulane, ayo podo migrasi ning digital. Akeh lho batine. Sinyalnya ajek, gambar lan suarane bening. Ora ono meneh gambar semut-semut pating kemriyek. Lan iso weruh jadwal tayangan sing iso diatur nurut umur. Awake dhewe ya mesti bakal entuk pepeling yen ono bencana ing sekitar. Piye? Keren toh? Apa kudu bayar? Ya ora lah. Siaran TV digital ora perlu kuota lan ora bayar langganane, alias gratis. Lah masalahnya yen arep nangkep siaran digital ora gur nganggo antena UHF sing wis biasa dienggo. Kudu perlu nganggo tambahan alat sing diarani set-top box. Ben siaran sing ditangkep tambah bening lan kinclong. Neng, aja kuatir. Kominfo bakal weneh STB gratis kanggo masyarakat, nanging kudu nganggo syarat. Sopo ngerti sampean kabeh ento. Nah, piye carane ngerti TV-mu wis digital apa analog? Coba cek neng TV-mu. Ono pilihan DTV utawa tulisan HD ning sebelah channel. Kanggo panjenengan kabeh arep tuku TV, iso takon karo sing dodol. TV-ne wis digital apa urung? Amargi panjenengan kedah mangertos. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.